Oke, selamat datang kembali di channel Rapid Gas. Kayaknya udah lama banget nih nggak bikin video ya. Nah, kalau mungkin rekan-rekan ingat, kita tuh punya project motor kan, Bajaj Pulsar 220F yang dimodif gitu. Nah, beberapa kali kita udah modif suspensi, terus kemarin juga udah ganti lereng knalpot, walaupun saya nggak sempat videoin ya, karena kesibukan kerjaan. Nah, kali ini ceritanya kita mau mencoba gedein klep headnya. Si Pulsar 220 ini mesinnya udah nggak standar, udah saya rubah pakai piston 70. Nah, karena pistonnya udah 70 mili, otomatis ukuran klep standar Bajaj Pulsar yang 3126 itu kekecilan. Nah, ini mau kita improve ceritanya. Pakai klep ukuran 33 dan 28. Jadi ini bakal 33, X-nya 28. Nah, di sini saya udah beli dua klep dari dua brand berbeda, yang satu RX7, yang satu CPO Racing. Jadi kita akan mereview dua brand klep ini sembari nanti kita komparasi lah klep ini dengan klep standar originalnya Bajaj Pulsar. Oke, ini secara penampakan fisik udah ada di depan kita ya. Yang klep innya saya makainya RX7 ukuran 33 mili. Oh, nggak fokus ya, fokus nggak? Nah, tuh semoga kelihatan 33 mili, batangnya 4,5 karena batang klep Pulsar itu standarnya 4,5. Sama klep X-nya saya pakai CPO. Ini ukuran 28, batangnya 4,5 juga. Nah, kita mungkin review klepnya dulu aja kali ya, secara original tuh kayak gimana. Kita mulai dari RX7 dulu lah. RX7 ini setahu saya ini brand lokal ya. Saya pilih RX7 ini sebagai klep in karena dia punya ukuran 33 dan batangnya tuh 4,5. Secara spek panjangnya total klep ini di angka 90 mili. Nah, batangnya ini 4,5, ini diameter batangnya 4,5, sama diameter payungnya 33. Nah, difokusin dulu. Nah, itu. Secara tampak visual ya seperti ini. Tuh. Lipnya di bawah cukup lebar ya, sisa lipnya itu. Sama dihilang fokus lagi. Kalau lihat dari atas kurang lebih seperti itu. Cuman dia untuk klep mentah agak sedikit pendek menurut saya, karena panjang totalnya hanya 90 ya. Nah, yang gimana ya? Yang agak mengecewakan sebenarnya. Jadi awalnya saya kan lagi nyari-nyari klep tuh untuk in yang ukuran 33 batang 4,5. Nah, pada saat masuk ke situs all shop-nya di salah satu marketplace, katanya kata di all shop itu ya, official store-nya di marketplace itu bilang kalau si klep RX7 ini harusnya bagian yang ada di portingnya, bagian yang masuk ke portingnya, bagian sini berarti ini, itu udah dibubut sama mereka, dikecilin lagi untuk menambah flow. Nah, tetapi pada saat saya dapat, ternyata ya sama aja gitu loh, nggak ada bubutannya gitu loh. Nah, itu sama aja gitu loh kan, nggak ada bubutannya. Harusnya kalau memang klaimnya seperti itu, harusnya dari bagian sini kali ya, sampai ke bawah sini dia akan lebih mengecil, karena untuk menambah flow dan volume udara, campuran bahan bakar udara di area porting. Tetapi ini kenyataannya sama saja tuh, dari batang atas sampai daun klep di bawah diameternya sama, tidak ada perubahan. Secara tampilan klep ya so-so sih menurut saya ya, seperti kebanyakan klep. Logonya juga di laser seperti itu, bukan yang di emboss. Kan ada beberapa klep tuh yang di emboss seperti SND tuh, klepnya di sininya ada logo SND-nya dicetak bersama klepnya. Kalau ini
di laser aja. Nah, material, nah ini menarik nih. Secara material tidak ada info ini materialnya apa. Pas saya tanya adminnya juga yang di official store-nya, dia nggak tahu materialnya apa. Cuman ya mungkin nggak jauh-jauh dari SUH335 lah kayaknya ya. Nah, di sini coba kita lihat juga. Terus saya deketin dulu. Nah, bagian payung klep dan batang kayaknya ini berbeda di materialnya nih. Bagian sini ada sambungan nih, kayak ada friction welding begitu ya. Kan disambung begitu. Biasanya sih kalau bikin klep harusnya ini memakai, tunggu difokusin dulu. Fokus lagi ya. Nah, itu harusnya memakai friction welding sih. Yang ini nih kalau rekan-rekan nggak nih. Nih. Nah, tapi sayangnya hasil weldingnya menurut saya sih kurang smooth ya, masih ada tuh kayak masih ada sisaan gitu loh. Gitu yang jendol dikit lah. Apakah akan mengganggu flow? Mungkin, tetapi kayaknya sih nggak se ekstrim itu ganggunya ya. Ini kan tuh ada stepping gitu kan ya. Tapi harusnya kan sesuai dengan janji mereka yang bagian portingnya dibubut, dikecilin lagi dikit, harusnya flow-nya harusnya lebih baik kalau itu dilakuin. Ternyata tidak gitu loh. Sama aja diameter batang yang masuk di bagian porting dari sini dengan bagian atasnya sama aja diameternya. Jadi ya agak sedikit kecewa aja saya pada saat dapat barangnya, sebenarnya itu sih. Tapi overall secara kualitas klep ya yang saya pegangin ya fit and finish ya boleh lah gitu. Nanti kita akan coba dijadiin ini sebagai klep intake-nya Pulsar dan kita lihat durability-nya seperti apa. Kalau flow ya nggak bisa bilang banyak sih saya, harusnya kan ada pengetesan flow rate gitu kan ya, tapi itu alatnya mahal lagi, dananya nggak sebanyak itu. Oke, dari segi kemasan dulu, kemasan RX7 seperti ini ya, plastik kertas gitu ya, ada mikanya gitu untuk ngeliat klepnya di dalam kertas gitu kan. Doang plain, tidak ada apa namanya mungkin pelindung atau bubble wrap yang di dalamnya, langsung klepnya masuk ke dalam kotak sini gitu loh. Pada saat datang sih ke saya bungkusnya cukup, let's say cukup secure karena dia di reinforce lagi sama kardus ini di bagian luar kotaknya seperti itu. Tetapi ya deg-degan juga sih ini kalau kegencet paketnya nggak berat, bisa di klepnya nanti bengkok atau apa gitu ya. Begitu. Ya let's see. Ya kita lihat lah nanti kalau dijadiin klep intake durability dari RX7 ini seperti apa. Cuman itu kekecewaan saya sih ternyata di bagian batang yang masuk ke porting ini sesuai janji aja, nggak ada bubutannya, nggak lebih kecil gitu, sama aja ternyata. Oke, begitu di RX7. Kita kesampingkan dulu RX7 di sana. Kita masuk ke CPO. Ini CPO ini kayak merek apa ya, merek minyak sawit itu ya, CPO Racing kan. Nah, untuk CPO saya memakai klep ini pada bagian exhaust niatnya. Ini ukuran 28 dengan batang 4,5. Ini secara panjang nih lumayan nih, ini 100 mili nih, 10 cm kurang lebih nih panjang totalnya. Dengan ya secara kenampakan fisik lumayan lah menurut saya. 11-12 lah sama si RX7, tapi dia secara finishing itu agak lebih gelap daripada RX7 nih. Kalau di compare nih tuh, ini lebih sedikit mengkilap, ini agak lebih gelap. Mungkin nggak kelihatan kalau di kamera ya, atau gini kelihatan nggak tuh, tapi ya tipis sih perbedaan warnanya ya, nggak terlalu signifikan juga. Nah, CPO ini sama, si klepnya logonya hanya menggunakan lasering begini, tidak ada embos-embosan. Terus di bagian apa ini ya, daun klepnya itu menurut saya bagian bawahnya lumayan, nggak bisa dibilang tipis juga ya, tapi ya nggak tebel-tebel amat lah,
Tapi mungkin kualitas klepnya, materialnya bagus, jadi durability-nya harapannya sih bagus ya, karena nanti ini bakal dijadiin klep exhaust. Nah, seperti yang rekan-rekan tahu, mesin pulsar itu kan panas ya karena 2 busi. Hopefully ini cukup awet sih ya, hopefully cukup awet untuk klep exhaust. Nah, di si CPO ini ya pembuatannya kurang lebih sama nih kayaknya, seperti yang dipakai metode yang dipakai di RX7 juga. Antara bagian daun klep dan batang ini kayaknya disambung nih pakai friction welding juga. Nah, bisa kelihatan di situ tuh kan friction weldingnya, ada sambungan. Saya deketin dulu. Nah, di bagian sini nih ada bagian yang disambung gitu. Tapi secara fit and finish dia sepertinya agak lebih sedikit banget lebih halus dibanding punyanya RX7, karena steppingnya, kalau kita gini ini, stepping pengelasan ini agak lebih smooth dikit, hampir negligible lah kalau dibanding RX7. Begitu sih. Secara fit and finish juga ya 11-12, cuman somehow saya merasa klepnya lebih halus saja, tidak ada discolorization gitu di bagian crownnya, di bagian daun klepnya. Kalau dilihat di sini, ini kayak ada discolorization gitu ya, entah ini sebagai efek dari heat treatment atau apa, saya juga nggak tahu. Di CPO ini lumayan smooth aja, begitu sih. Nah, kalau dari kemasan ini agak lebih oke nih. Yang pertama, dia ya standar seperti ini, ada mika, kertas. Oh ya, si CPO ini di kemasannya dibilang materialnya tuh SUH35 plus SUH3. Dan tadi seperti yang saya bilang friction welding kan. Nah, yang mana yang bagian SUH3 dan SUH35-nya saya nggak bisa jawab. Yang jelas ini kombinasi dua material itu, bisa either way sih, bisa ini yang SUH35, bisa ini yang SUH35, atau ini SUH3, ini SUH35 ya. Rahasia mereka lah, kita nggak tahu. Tapi material SUH35 itu dan SUH3 itu standar dibikin untuk jadi material klep. Dan di dalam kotak dia dikasih ini nih, pelindung damper, apalagi ini busa. Nah, dimasuk ke sini, set. Jadi si klepnya aman. Kalau mungkin takutnya kegencet gitu ya dalam proses pengiriman ya. Ini oke nih CPO nih. Apa namanya, customer servingnya oke lah. Dia dipikirin gitu biar selamat klepnya sampai di tangan customernya. Nah, nanti ini akan kita coba untuk dijadikan sebagai klep exhaustnya pulsar. Mudah-mudahan awet ya, karena ya exhaust pulsar itu mesinnya panas, biasanya cepat menggerus klep gitu loh, terutama bagian bibir sini nih cepat tipis gitu loh karena dia panas. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Pantengin terus, nanti kita update terus progres modifikasi pembesaran klep pulsar ini. Mudah-mudahan nanti setelah dibesarin juga bisa kita tes, kita ajak touring ke berbagai area di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.